Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sore hari ini kita dapat kembali bersilaturahim lewat kajian tafsir maudhu'i, yang pada sore hari ini kita akan mencoba merenungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-26 yang berbicara tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala atau sebagian daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya kurang lebih, katakanlah, maksudnya adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai Tuhanku yang mempunyai kerajaan atau kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan atau kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan atau kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kata mulk atau al-mulku yang dijelaskan oleh Imam Al-Maraghi yaitu as-sultatu wat tasarrufu fil amri. Mulk atau kekuasaan adalah penguasaan atau pengaturan dalam segala sesuatu, yang dalam istilah sosiologis kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak yang mengarahkannya atau yang mentasarufkannya. Inilah yang namanya kekuasaan. Sekali lagi, kemampuan untuk mengarahkan atau mempengaruhi orang agar bertindak dan berpikir sesuai dengan apa yang diarahkan oleh orang yang mengarahkan itu. Kalau saya sebagai kepala keluarga, saya dikatakan memiliki kekuasaan kalau saya bisa mengarahkan seluruh anggota keluarga saya sesuai dengan apa yang saya kehendaki, dan keluarga saya mengikutinya. Kalau saya sebagai seorang kepala sekolah, maka saya mampu mempengaruhi seluruh aspek yang ada di sekolahan itu, terutama sudah tentu guru dan murid-murid serta
tenaga-tenaga yang lain sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Itulah yang namanya kekuasaan. Kalau saya sebagai seorang lurah atau kepala desa, saya mampu mengarahkan orang-orang yang ada di desa itu, di kelurahan itu, sesuai dengan yang saya kehendaki. Itulah yang namanya kekuasaan. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menurut Imam Al-Wahidi turun ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhasil membebaskan kota Mekah. Dalam riwayat Al-Wahidi dan juga itu dinukil oleh Imam Al-Baghawi dari sahabat Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik disebutkan annahu lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa ada ummatahu mulka Faris war Rum faqala al munafiquna wal yahud hayhata hayhata min aina li Muhammadin mulku Farisin war Rum hum a'az wa amna min dalika alam yakfi Muhammadan Makkatu wal Madinatu hatta yadma'a fi mulki Faris war Rum fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Demikian Imam Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzul menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Yang artinya kurang lebihnya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhasil membebaskan kota Mekah. Al-Fakir lebih cenderung mengartikan fataha dengan membebaskan daripada menaklukkan. Karena kalau penaklukan itu lebih bersifat politis, kalau pembebasan lebih bersifat sosiologis. Ini menurut Himmat Al-Fakir. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhasil membebaskan kota Mekah, beliau menjanjikan kepada umat Islam bahwa kerajaan Persia dan kerajaan Romawi akan dibebaskan pula. Kemudian orang-orang munafik dan orang Yahudi berkata, hayhata, hayhata, tidak mungkin Muhammad dapat membebaskan, atau tadi dalam bahasa politisnya menaklukkan Persia dan Romawi. Dari mana Muhammad dapat membebaskan kerajaan Persia dan Romawi? Kurang lebih apa modalnya? Siapa dia? Dan siapa itu Persia dan Romawi? Kedua kerajaan ini a'azzu wa amna, lebih kuat dan lebih kokoh. Kalau Mekah kecil, kurang lebih begitu, maka wajar bisa ditaklukkan, bisa dibebaskan. Tetapi Persia dan Romawi kerajaan yang besar, kerajaan yang kokoh. Ini pada waktu permulaan perkembangan Islam. Memang saat itu ada dua superpower di dunia ini, terutama di sekitar perkembangan Islam, yaitu Persia dan Romawi. Sehingga ketika Rasulullah SAW menjanjikan bahwasanya kita pun akan dapat membebaskan Persia dan membebaskan Romawi,
orang-orang Yahudi, orang munafik melecehkan. Hayhata, hayhata. Tidak mungkin, tidak mungkin. Romawi dan Persia itu kerajaan yang kokoh dan kuat. Kemudian mereka menyatakan, apakah Mekah dan Madinah tidak cukup bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia ingin menguasai kerajaan Persia dan Romawi. Maka Allah menurunkan ayat tadi yang berbicara soal kekuasaan. Di mana ayat ini merupakan sebagian ayat yang menjelaskan tentang kekuasaan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah lah penguasa yang sebenarnya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang pertama, surah yang ke-68. Yang artinya, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan manusia, betapapun besarnya, hanyalah pinjaman. Pinjaman dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan naiknya seseorang dapat menjadi penguasa hanyalah setelah pengakuan dari orang lain. Sehingga sebetulnya siapa yang berkuasa? Yang mengakui atau yang diakui? Nah, inilah relatifnya kekuasaan manusia. Seperti seorang raja. Dia berkuasa dalam kerajaan itu. Karena apa? Rakyatnya mengakui dia sebagai raja. Seorang presiden. Dia menguasai sebuah negara. Siapa sebetulnya yang berkuasa? Presidenkah? Atau yang mengangkat dia menjadi presiden? Nah, inilah relatifnya kekuasaan manusia. Jadi kekuasaan manusia yang ada di muka bumi ini bukanlah kekuasaan yang sebenarnya. Bagaimanapun seorang raja berkuasa, bagaimanapun seorang presiden berkuasa, kekuasaannya adalah pinjaman semata dan pengakuan dari orang yang memberikan kekuasaan pada dia. Belanda misalnya. Dan kekuasaan itu tidak kekal. Tidak kekal. Saya contohkan tadi. Belanda. Negeri Belanda, negeri yang kecil. Dapat menguasai Indonesia atau Nusantara saat itu. Selama 350 tahun. Dan mereka merasa bahwasanya kekuasaannya itu akan abadi. Sampai dituliskan di dalam uang resmi mereka slogan yang berbunyi Jai Main Tantri. Apa artinya? Ini bahasa Romawi atau bahasa Yunani kuno. Tidak akan aku lepaskan lagi. Artinya kekuasaan Belanda atas Nusantara ini tidak akan lepas lagi. Namun apa yang terjadi? Ketika Jepang masuk, kekuasaan yang sudah 350 tahun tadi, akhirnya hancur luluh hanya dalam waktu sepekan 7 hari. Dan setelah 7 hari mereka berusaha untuk mempertahankan kekuasaan itu, mereka tidak mampu. Kemudian mereka menyerah, bertukuk lutut di hadapan Jepang. Inilah kekuasaan manusia.
Jadi kekuasaan manusia betapapun besarnya itu semata-mata pinjaman dan tidak akan kekal. Sedang kekuasaan Allah yang maha kuasa, Allah berkuasa tidak karena diangkat. Allah berkuasa bukan karena ada pengakuan kekuasaan. Seandainya semua makhluk yang ada di muka bumi ini menolak kekuasaan Allah, tidak mau mengakui kekuasaan Allah, Allah tetap berkuasa. Nah, ini bedanya dengan kekuasaan manusia. Dan sifatnya azali, kekal, abadi, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ikhwan akhwat, mudah-mudahan kita bisa menyadari kekuasaan apapun yang kita miliki itu sekedar pinjaman dari Allah. Pengakuan dari orang yang mau kita kuasai dan sifatnya tidak kekal. Maka pada ayat ini Allah mengajarkan kepada manusia dengan ungkapan penuh takzim tentang kekuasaan. Dilihat dari kata-kata ayat ini. Ayat ini bernuansakan doa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ila akhiril ayat. Dari segi makna berupa pengharapan. Dari segi isi merupakan sentuhan halus kepada perasaan manusia agar tidak berambisi terhadap kekuasaan. Karena kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan dalam tanda kutip, jangan terlalu berambisi untuk membebaskan Persia dan Romawi. Akhirnya beliau diperintah Allah berdoa saja. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Bahkan ketika ada seorang sahabat Abu Dzar yang ingin diberi kekuasaan oleh Rasulullah, beliau mengatakan, jangan Abu Dzar. Kekuasaan itu berat. Penyesalan nanti di akhirat. Kecuali kalau bagi orang yang dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi kauniyah, ayat ini menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengatur alam raya ini. Dan manusia hanyalah bagian kecil dari bagian alam raya yang maha luas, yang dikuasai dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam atau Syekh Ahmad Mustafa Al-Marohi menyebutkan ayat ini merupakan penghibur untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menghadapi orang-orang yang menentang Islam, sekaligus peringatan untuk beliau akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menolong agamanya dan meluhurkan kalimatnya. Dan memang betul, akhirnya memang Persia dan Romawi dapat dibebaskan. Kapan pembebasan Persia? Pada masa Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab termasuk orang yang sangat dibenci oleh orang-orang yang berasal dari
Persia. Karena pada kekhilafan beliaulah kerajaan Persia yang begitu besar akhirnya hancur luluh. Kemudian kerajaan Romawi luluh lantak beberapa ratus tahun kemudian pada masa Muhammad Al-Fatih, di mana dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah memberikan nubuah, la tuftahanna al-Qustantiniyah fa ni'mal jaisu jaisuha wa ni'mal amiru amiruha. Sungguh Konstantinopel, itu ibu kota kerajaan Romawi, akan dibebaskan. Dan sebaik-baik tentara adalah yang membebaskannya, dan sebaik-baik pimpinan amir adalah amir yang membebaskan Konstantinopel itu. Jadi inilah ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Ramadan Al-Buti yang insya Allah syahid dalam krisis Syria ini. Ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang bukanlah untuk mencapai kekuasaan, untuk mencapai jabatan tertinggi sebagai penguasa atau raja. Dan ini dibuktikan dengan riwayat-riwayat yang masyhur dan insya Allah kuat yang disebutkan dalam kitab-kitab tarikh. Antara lain Ibnu Hisham meriwayatkan hadis ini. Kemudian Ibnu Ishaq juga meriwayatkan bahwasanya Utbah bin Rabi'ah, salah seorang cendekiawan kafir Quraisy, pernah datang menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menghentikan dakwahnya, sambil berkata Utbah bin Rabi'ah tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai putra saudaraku, jika dengan dakwah yang engkau lakukan itu Anda ingin mendapatkan harta, maka akan kami kumpulkan harta yang ada pada kami untuk Anda sehingga Anda menjadi orang terkaya di kalangan kami. Jika engkau menginginkan kehormatan dan kemuliaan, Anda akan kami angkat menjadi pemimpin kami, dan kami tidak akan memutuskan persoalan apapun tanpa persetujuan Anda. Jika Anda ingin menjadi raja, jika Anda ingin menjadi penguasa, kami bersedia menobatkan Anda sebagai raja kami. Jika Anda tidak sanggup menangkal jin yang masuk ke diri Anda, karena mereka melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau diangkat sebagai Rasul dan Nabi oleh Allah ini, mereka anggap itu ketempelan atau kerasukan jin. Kalau memang engkau tidak sanggup menangkal jin yang merasuk ke diri Anda, kami bersedia mencari tabib untuk menyembuhkan Anda tanpa menghitung biaya yang diperlukan sampai engkau sembuh. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika beliau mendengar apa yang disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah itu, beliau menjawab, kurang lebih, aku tidak memerlukan semua yang engkau tawarkan. Tidak. Aku berdakwah tidak karena menginginkan harta,
Tidak karena menginginkan kehormatan. Tidak karena menginginkan kekuasaan. Tetapi Allah mengutusku sebagai Rasul. Dia menurunkan kitab kepadaku dan memerintahkan aku memberi kabar gembira dan peringatan. Di sini tampak jelas bahwa tujuan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah untuk mencari kekuasaan. Beliau tidak mau menggunakan kekuasaan untuk menegakkan risalahnya. Beliau hanya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak mau memaksa agar orang masuk ke dalam agama Islam. Beliau tidak mau berkuasa dulu, setelah itu orang-orang dipaksa untuk masuk Islam. Tidak. Karena memang pemaksaan di dalam agama itu tidak diperkenankan. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha. Wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada puhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Jadi inilah tujuan dari dakwah beliau. Mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian bagaimana? Kalau kemudian kekuasaan itu diberikan kepada beliau, itulah tadi doa. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Ila akhir ayat. Kekuasaan bukan tujuan, tetapi dia merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digunakan untuk mencari ridho Allah juga. Nah, bagaimana supaya umat Islam diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam surah An-Nur ayat yang ke-55, ketika Allah menjelaskan tentang kekuasaan yang di sana disebut sebagai dengan kalimat khilafah, la yastakhlifannahum fil ardh. Walaupun tidak setiap khilafah itu tepat diartikan dengan kekuasaan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan supaya kita diberikan khilafah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengatur manusia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang ke-56 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Rasul agar kalian semua disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar kita diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang kita tempuh antara lain 3 hal. Kita melaksanakan sholat dengan baik, kita tunaikan zakat, kita mentaati Rasulullah SAW. Nah, kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian kita akan diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ikhwan akhwat, bagaimana ketika umat Islam diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah akan kita jelaskan setelah jeda berikut ini.